Marasa ko da senang kaswabon, senang kapiruba. Insan po kayo wago isang dat kabaktian online. At ako po kapong kinangaw tapon kabelajar berastuhan karena sembayang taka. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, bersyukur untuk segala pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah yang kami yakini dan yang kami percaya memungkinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya dalam pembelajaran ini sekali lagi kami terus dikuatkan, kami terus diberi semangat untuk terus menerus mengikuti Tuhan, mentaati Tuhan, dan percaya, meyakini keselamatan kekal yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Tuhan yang berhikmat, kalau kebijaksanaan bagi kami, supaya melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari pada kesempatan ini dalam peluang yang Tuhan sediakan bagi kami pada kesempatan ini, kami boleh mengenal pasti cara hidup kami masing-masing di hadapan Tuhan. Segala kuasa yang tidak senang dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, kami tolak, kami mengusir semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Roh Kudus Tuhan yang kami bebaskan bekerja di dalam setiap pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan keluarga kami masing-masing cara online. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mulakan pembelajaran kebenaran firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, aku gangat datid membaca dat beras Tuhan diti. Teks pod pembacaan terketinga isuang dat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Nga ako nabacaan le, kamu baca sendiri. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga 26. Oke. Nah, teks na pentingnya merupakan surat di Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan maksud surat Paulus ini adalah Paulus mau supaya menjalani kehidupan ini dengan menurut ataupun hidup sesuai Roh Kudus. Oke, supaya tidak hidup menuruti keinginan daging. Oke. Jelasin suang dat ayat 16 tit maksud dat teks diti. Oke, jadi isaet nuri tema pegangatan kudatid belajar bersama isuang dat kesempatan diti untuk mengenal pasti cara hidup di hadapan Tuhan. Oke, mengenal pasti cara hidup di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita mengenal? Bagaimana kita kenal pasti kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah sesuai ataupun apakah menurut daging ataupun menurut Roh Kudus ataupun hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dua hal ditih ataupun dua hal ini jelas kita nampak di dalam ayat 17 dan 18. Oke.
Di mana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan kehidupan yang menuruti kedagingan ataupun merupakan hal yang sangat bertentangan, sangat berlawanan. Hidup di dalam roh dan hidup di dalam dikuasai oleh keinginan daging itu sangat bertentangan dan ataupun berlawanan. Dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak mungkin dapat bersatu dengan kehidupan yang menuruti hawa nafsu ataupun menuruti keinginan perbuatan daging. Jadi sesuai dengan teks ini, pembacaan ini tidak susah. Tidak susah bagi kita untuk mengenal pasti kehidupan yang dipimpin oleh roh dengan kehidupan yang hidup dikuasai oleh keinginan daging ataupun hawa nafsu. Nah, yang pertama yang kita boleh pelajari di sini mengenai hawa nafsu ataupun perbuatan keinginan daging. Kita boleh melihat dalam ayat yang ke-19 hingga 21. Ini yang pertama yang kita mau pelajari supaya kita boleh mengenal pasti cara kehidupan kita, cara hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, dalam ayat yang ke-19, kehidupan yang menuruti keinginan daging. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kehidupan yang menuruti keinginan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu dalam ayat yang ke-19. Dan ayat ke-20 itu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini ayat 20 dan ayat 21 itu kedengkian, kemabukan, pesta pura dan sebagainya. Nah, ada 15 hal yang dikatakan di sini ataupun yang tertulis dari ayat 19 sampai 21 ini. Dan masih ada yang sebagainya. Dikatakan dan sebagainya dalam ayat 21 ini. Itu yang tersirat ataupun tidak tertulis. Nah, Paulus memperingatkan kita dalam ayat 21 ini bahwa barang siapa ataupun siapa-siapa orang yang melakukan hal-hal demikian, yang terang-terang itu ada 15 hal dan ada masih banyak yang tidak tertulis. Nah, barang siapa yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi ada akibat apabila kita hidup dikuasai oleh keinginan daging. Nah, sebab itu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenal pastilah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita usahakan untuk mengenal pasti kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi jemaat Tuhan di Saibiterentidon. Mengakui dosa di hadapan Tuhan setiap saat ataupun setiap masa, setiap hari adalah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Artinya mengakui dosa itu berarti menyesal. Arah penyesalan terhadap dosa di nawon seidau dan arah komitmen mau untuk berubah dan memperbaiki cara hidup di hadapan Tuhan. Ria kemudian mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kan ke
kita akui pada hari ini dan ulang lagi besok, akui besok lusa, ulang lagi buat dosa yang sama pada hari yang berikutnya akan kau gudi. Tetapi mengakui dosa yang dimaksudkan di sini adalah menyesal terhadap dosa yang sudah kita lakukan dan mau berkomitmen, ada komitmen untuk berubah atau memperbaiki cara hidup di hadapan Tuhan. Oke, Ilaut pertama dapat akan belajar. Yang kedua dalam ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke 26. Oke, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, kura-kura hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 22 sampai 26. Di sini ada dikatakan tentang 9 buah roh. Oke, dinyatakan di dalam ayat-ayat ini tentang 9 buah roh di dalam kehidupan orang tersebut. Oke. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah nyata itu 9 buah roh di dalam kehidupan dia. Oke. 9 buah roh napadinga kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Okay. Dan yang kedua, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah tidak hidup menuruti hawa nafsu ataupun menuruti daging. Dan yang ketiga, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah tidak iri hati, tidak cemburu, tidak membenci atau tidak sampai menaruh dendam. Okay. Cemburu kalau ada usaha untuk tingkatkan bersaing dengan sihat, itu tiada masalah. Tapi kalau cemburu dan ada niat untuk menjatuhkan orang yang kita cemburu itu, apalagi sampai membunuh, apalagi sampai memfitnah, itu sikap hati yang kurang sehat ataupun itu dalam bahasa yang kasar itu masih kurang matang. Oke. Tapi cemburu yang sehat adalah dia berusaha untuk bersaing dengan baik ataupun bersaing secara sehat. Oke. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang ketiga itu tidak iri hati, tidak cemburu yang sampai membuatkan dia membenci, sampai dia membuatkan menaruh dendam, berdendam. Oke. Yang keempat, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang keempat adalah tidak mengejar kehormatan ataupun gila hormat. Ini dalam ayat yang ke-26. Yang kelima, tidak saling menentang. Tidak saling menentang. Ini pun dalam ayat yang ke-26. Dan yang keenam, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak saling dengki. Ayat 26 juga. Jadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh tidak bertentangan dengan mana-mana hukum. Sekali lagi, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak bertentangan dengan mana-mana hukum. Ini jelas dalam ayat yang ke-23. Nah, akhirnya melalui firman Tuhan ini kita dapat kenal pasti cara hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Selidikan teka kepasian teka apakah masih hidup menuruti keinginan daging ataupun kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.
Ara 9 buaru itsuang dot kapasi-pasian toko. Nah, mengenal pasti cara hidup kita di hadapan Tuhan itu menuntut sikap hati. Itu menuntut sikap hati. Kadang napa ginawa toko menyelidiki tit kapasi-pasian toko cara hidup kita di hadapan Tuhan susah takanad memperbaiki tit kapasian toko abin terima. Tapi kalau sebaliknya sikap hati kita nuri abin terima, senang untuk menerima teguran, itu adalah sikap yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi na kasihananku isang rantuan Yesus Kristus. Sekira-kira kita umpamakan datung sampah. Tung sampah. Kalau kita isi dengan batu itu tung sampah, gisem penuh, kelihatannya sudah penuh. Kelihatannya sudah penuh. Tetapi bila kita isi tung yang penuh dengan batu besar-besar itu dengan pasir, masih ada ruang, kelihatan masih ada ruang yang kosong. Setelah kita sudah kasih penuh dengan batu yang besar-besar dan kita kasih tambah lagi dengan pasir, kelihatannya sudah penuh. Tetapi kalau kita isi lagi dengan air, tung yang penuh dengan batu dan pasir itu kita isi lagi dengan air, kelihatannya masih ada ruang untuk air itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang diberkati Tuhan tidak cukup hanya diisi dengan batu, perlu pasir. Dan tidak hanya batu dan pasir, tetapi perlu air juga. Sehingga kehidupan kita tidak ada lubang lagi untuk keinginan-keinginan daging. Bila diisi dengan pelbagai kebenaran-kebenaran, akan ke watu terimaan toko, kita terima itu pasir juga, dan sudah isi batu, sudah isi pasir, kita isi dengan air lagi, maka asana di luang, tidak ada lubang untuk iblis masuk lagi di dalam kehidupan kita secara rohani. Jadi artinya mengikuti Tuhan tidak seharusnya puas hati, apalagi sampai bosan dengan pelayanan-pelayanan yang sudah kita lakukan. Tetapi semakin berusaha laksanakan pelayanan-pelayanan yang ada selagi ada peluang. Atau nadi milad berkumpul itu semua gedung gereja, tetapi arana po peluang takut pelaksana dat pelayanan nunuh na po bentuk da pelayanan, mari kita usahakan hal tersebut. Kada kejadian dat lubang kalau ngai gereja nadi ka ngai gereja asiliu nadi dat luang dat teragan untuk dat merebut ataupun merampas kita daripada kasih Tuhan. Jadi kenal pasti kehidupan kita di hadapan Tuhan. Pakai kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus ataupun hidup dikuasai oleh keinginan daging.
Jadi gisam hiti beras Tuhan dapat akan belajar bersama isuang dat sempatan diti terus dat nggak tahu dati semambayang bagai penutup pada sembahyang tak. Bapa di surga, firman-Mu sudah siap untuk diberitakan bagi setiap kami yang telah mendengar, tiap jemaat Tuhan yang akan mendengar, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa di surga. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan supaya boleh mengenal pasti kehidupan di hadapan Tuhan. Bagaimana cara hidup kami di hadapan Tuhan, kami boleh kenal pasti melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan supaya ada hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, sehingga itu yang membolehkan keterbukaan hati kami itu untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, yang membuat kami diperbaiki kehidupan kami secara rohani menuju kepada kedewasaan, kematangan secara rohani, dan tidak terhalang oleh sikap hati yang keras. Tetapi Tuhan menaruh hati yang siap untuk ditegur, siap untuk dibaharui, siap untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat Tuhan saya Bitterintidon ini, kesehatan mereka. Hamba-Mu mau berdoa ya Bapa di surga supaya diberkati oleh Tuhan dalam apapun keadaan mereka, apapun kegiatan mereka, apapun usaha mereka. Kami percaya pemberkatan Tuhan terus menerus bagi setiap jemaat Tuhan di SIB Terintidan ini. Segala usaha-usaha untuk melangsungkan kehidupan hari-hari yang mendatang ini, serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan dalam segala perkara, dalam segala persoalan, dalam segala usaha. Sehingga lewat daripada semuanya itu kami merasakan bersama-sama berkat Tuhan, kekuasaan dan penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit saat ini, siapapun mereka, apapun penyakit yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Percaya, kami meyakini bahwa tubuh kami bukanlah untuk penyakit, tetapi untuk memuliakan, untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kasih dan kekuasaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk semuanya ini. Kami menutup menangguh ibadah online pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.